Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, bicara cinta yuk. Suatu hari saya ditanya sama seorang kawan, Gus, seberapa besar cinta sampean kepada keluarga? Pertanyaan kawan itu membuyarkan keasikan saya menikmati bulan purnama. Ya besar dong, jawab saya sekenanya. Kalau kepada Allah cinta nggak, Gus? Saya jawab, pasti. Belum puas dia pun melanjutkan. Besar mana dengan cinta pada keluarga tadi? Spontan saya ingin jawab, besar kepada Allah. Tapi nafas saya seolah tercekat, karena saya rasa itu dusta. Lalu timbul jawaban lain, ya seimbang lah. Tapi itu pun tertahan, karena bahkan seimbang pun sepertinya belum. Akhirnya jawaban yang muncul dari saya adalah penjelasan-penjelasan yang gak jelas. Kumpulan logika, justifikasi, dan penafsiran dangkal dari dalil-dalil. Semuanya sepertinya hanya upaya saya dalam mengkamuflase kekurangan diri saya. Justru ketika saya lakukan fit and proper test terhadap klaim saya cinta pada Allah melalui kriteria kitab suci, ternyata jawaban yang saya dapat, saya belum mencintainya. Kira-kira apa yang saya merasakan saat nama seseorang yang sedang sampean gandrungi dan cintai disebut? Berdesir toh? Jika saat namanya disebut, seperti darah mengalir lebih laju, kala bertemu dengannya degup jantung berpacu tak menentu, waktu lama tak bersua ada perasaan rindu, berarti ada rasa cinta yang sedang bertamu. Kiriman WA dan panggilan telepon adalah hal yang sangat ditunggu, dan pertemuan dengan kekasih adalah penyejuk kalbu. Dulur, serindu itukah kita pada Allah? Kala mendengar azan, apa yang muncul dalam benak kita? Terengginas menyauti ingin segera bertemu yang dirindu, ataukah ogah-ogahan karena terganggu? Di luar bulan puasa nih, saat sedang sibuk atau sedang bercengkrama, suara mana yang timbul? Kok belum azan sih? Sebuah ungkapan perasaan yang senantiasa menunggu-nunggu datangnya waktu sholat, atau karena waktu sholat dirasakan sebagai pemutus kesenangan atau jeda di waktu yang tak tepat, sehingga yang muncul, kok sudah azan sih? Bandingkan dengan, kok belum azan sih? Jika cinta sesama anak Adam dilukiskan dengan adanya getaran saat nama kekasih disebut, maka bergetarkah kita saat menyebut atau disebut nama Allah? Orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, dan bila ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhan mereka tawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Coba jujur pada diri sendiri. Itukah yang sampean dan kita rasa saat nama Allah disebut? Bergetarkah? Katanya cinta. Percintaan sering digambarkan dengan pelayanan dan kesediaan mengalahkan keinginan dan kepentingan pribadi demi mendapatkan hati yang dicintai. Apapun dilakukan atas nama cinta. Bahkan jika tengah malam ada panggilan dari sang pujaan hati, banyak yang tetap berjuang untuk datang. Kencan tengah malam, siapa yang bisa menolaknya? Itulah cinta, kadang sulit dicerna. Lalu bagaimana jika yang memanggil dan meminta kita untuk datang dan berkencan tengah malam itu adalah Tuhan kita, Sang Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan waktu malam, salat tahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji dan terhormat. Al-Isra ayat 79. Bayangkan, kita tengah tidur lelap, hujan deras, hawa dingin menusuk tulang. Relakah kita memutus tidur, menyibakkan selimut, melawan dinginnya malam, bersentuhan air hanya untuk menemui Allah? Tertarikkah kita dengan janji balasan cinta darinya dan pengangkatan derajat yang secara zahir tidak bisa diukur dan dirasakan? Pernahkah sampean selingkuh? Semoga tidak. Tapi pernahkah sampean memikirkan hal atau orang lain saat sedang berduaan dengan kekasih atau pasangan? Jika pernah, konon kata orang itu juga tanda-tanda selingkuh hati. Pun demikian halnya ketika kita berduaan dengan Allah dalam sholat. Bisakah kita saat sholat hanya fokus khusyuk memikirkan dan berdialog dengan Tuhan tanpa ingat dan memikirkan yang lain? Karena memang demikianlah semestinya sholat. Tapi pernahkah kita saat sholat yang harusnya hanya intim kepada Allah, tapi pikiran kita melayang, waduh besok deadline kerjaan nih, aduh komporku tadi udah tak matiin belum ya? Aduh, besok presentasi produk nih. Aduh, kampanye di dapil sana harus sukses. Dan hal dunia lainnya. Pernah? Atau malah sering? Jika itu yang terjadi, berarti kita telah selingkuh. Itulah kenapa Allah pun tidak sudi menoleh pada kita. Ujungnya, sholat kita tidak pernah memberi dampak pada perilaku sosial kita. Karena sholat yang tidak pernah sampai kepadanya. Di mana semestinya, sholat bisa memberi perbedaan perilaku sesudah sholat lebih baik dibanding sebelum sholat. Nabi bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak mencintai sesama manusia, maka Allah pun tidak mencintainya.
setiap rasa cinta tentu besar harapan berbalas. Demikian juga kalau kita mengaku cinta Allah, mengharap balasan dengan cintanya. Padahal cinta Allah kepada kita sangat tergantung pada seberapa tulus dan terbuktinya cinta kita kepada sesama. Mampukah kita membuktikan cinta dengan menyayangi sesama seperti menyayangi diri sendiri? Bila sampean sedang berdekatan dengan penjual minyak wangi, tercium bau wangi bahkan tak jarang diolesi minyak wangi. Kalau memang benar-benar kita dekat kepada Allah seperti yang kita gembar-gemborkan, maka pasti jiwa kita akan penuh kasih akibat tertular dan terolesi tanda kutip sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Dan bohong besar mengaku dekat dan cinta kepada Allah tapi jauh dari sifat kasih. Duduk nyaman dalam kemewahan tapi cuek melewati sesamanya yang kelaparan. Cinta Nabi Muhammad SAW pada Allah dibuktikan dengan pengorbanan harta, waktu, pikiran, bahkan taruhan nyawa. Sampai saking gandrung dan kedanan Allah, puja-puji pada sang kekasih tertuang dalam 99 nama Asmaul Husna. Itu adalah ungkapan cinta sang Nabi menggambarkan sang kekasih. Demikian pula para sahabatnya. Sahabat Bilal memilih cinta tauhid meski disiksa. Abu Bakar mengorbankan status sosial dan hartanya. Umar, Ali, Utsman yang tak terhitung pengorbanannya, semua demi cinta. Gimana sekarang? Masih mau dan sanggup mencintai Allah? Masih kekeh merasa punya rasa cinta pada Allah? Baiklah, coba kita baca ayat berikut. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, atau kerabatmu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khawatirkan akan mengalami kerugian, dan tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya atau berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan siksaannya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Membaca ayat ini, saya pun diam tertunduk lesu, lidah pun keluh. Bak pedang tajam ayat ini menusuk telak tepat di jantung saya. Tidak ada lagi alasan-alasan yang bisa saya buat-buat. Mau bilang apa? Lalu memang saya kerap masih lebih mencintai hal-hal tersebut daripada Allah. Ingatan dan kenyamanan saya lebih banyak pada hal-hal yang diprediksi dalam ayat tersebut daripada Allah. Jawabannya sudah jelas, ternyata cintaku palsu. Ada kepalsuan cinta. Bagaimana dengan sampean? Wallahu a'lam. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.